Hai guys, kembali lagi dengan Cash Review dan ini aku ada Ironhide dan Prowl 2-pack dari seri Earthrise. Dan ini kalau di Amrik dia Amazon eksklusif dan di Jepang dia Takaratomi Mall eksklusif. Jadi ini sebetulnya barang eksklusif. Cuman kalau di Asia ya yang bawa cuma rata-rata cuma toko hobi. Nah, aku juga nggak tahu kenapa karakter sengetop ini itu malah jadi eksklusif. Ironhide sama Prowl gitu loh. Itu kan karakter yang top banget. Tapi ya, pokoknya sekarang ini aku bisa dapet. Terus di sini, dan ini dua-dua isinya Deluxe Class. Dan kamu bisa lihat artworknya ini keren banget. Aku biasanya kotak aku buangin. Tapi kalau kotaknya kayak gini, agak sayang sih buangnya. Tapi ya, itu nanti lihat aku bakal buang apa enggak. Kalau di sini bisa lihat si Ironhide transformnya dari robot ke mobil, yang mobilnya kayak angkot, sementara si Prowl dia berubahnya jadi mobil polisi. Ya, ini sesuai sama mainan yang di jiwanya. Jadi selain daripada itu nggak ada yang spesial, kecuali kalau ini 2-pack, jadi kita langsung buka aja mainannya. Ini dia Ironhide dan Prowl. Kita nanti bakal ngomong ini satu persatu sih, tapi ya aku bakal bandingin ini bedanya sama yang Siege apa. Kita mungkin mulai dari Ironhide dulu. Jadi ini pinggirin dulu, biar fokus. Nah ini si Ironhide, kalau kamu lihat, dia ini bagus banget. Dia kelihatan gagah banget. Dan kepalanya ya Ironhide banget, tapi ini kepalanya ini sama yang punyanya Siege, jadi nanti aku bisa tunjukin. Sementara kalau dari belakang, ya ini ada satu platnya ini bisa ada dia bawa gotong-gotong di belakang, ini bisa dilepas. Ini bisa dijadiin semacam shield. Gini. Atau mungkin gini. Ya, terserah. Bisa terserah sih mau model kayak gimana. Mungkin aku bandingin dulu sih sama yang Siege. Ini kebetulan aku punya. Nih. Pertama mungkin dari warna ya. Warnanya si yang di Siege ini dia warna merahnya itu lebih merah yang terang gitu. Sementara kalau yang di Earthrise ini dia lebih ke marun malahan, nggak sampai yang merah. Cuman kalau kamu lihat nih ya, ada beberapa part dari si Ironhide ini sama persis. Pertama ini kayak bahunya lain, ini bahunya lain, sementara lengan, ini dari pangkal lengan sampai ke bawah, ini sama persis. Tangannya juga sama. Bagian pinggang, ini sama persis, pinggang. Paha ini juga sama. Kakinya agak lain. Bagian depannya paling tidak agak lain. Telapak kakinya ini sama. Kalau lihat dari belakang, ini part belakangnya ini sama persis. Terus bagian punggung ini sama persis juga. Sampai bolong-bolongnya, detail-detailnya sama persis. Ujung bumpernya ini lain. Dan kepalanya sih agak lain sedikit. Ya, kepalanya ini agak lain sedikit. Jadi kalau kamu lihat ya, ini di yang Earthrise dia kepalanya ini lebih mulus, detailnya lebih sedikit. Sementara yang Siege dia detailnya ini lebih banyak. Terus kalau misalnya lihat dari detail terutama di bagian sini, di bagian depan sini, ini yang Siege kepalanya lebih detail memang. Kayak nih bagian di, kalau misalnya aku tolehin gini biar lebih gampang lihatnya. Nah, bagian sini di bagian kupingnya dia ini lebih polos, terus ini ada detail garisnya. Jadi si Ironhide Earthrise ini dia ini memang
setengah dari figurnya ini itu dibawa dari Siege, dan ini jadi konsep yang menarik karena karena kan ceritanya mereka kan evolve kan dari Cybertronian terus ke Earth mode, terus jadi memang masuk akal kalau ada beberapa part itu yang memang masih sama. Jadi ini asik sih. Kalau biasanya kan kalau sudah Cybertronian ke Earth mode gitu, modelnya bisa beda sama sekali gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal artikulasi ya. Artikulasi ini dia bisa lurus sampai ke sini, siku bisa 90 derajat gini, bisa diputar, tangan bisa diputar juga, which is itu bagus banget. Pinggang ini bisa diputar, kaki 90 derajat, artikulasi di pangkal paha, lutut bisa dibuka, swivel telapak kakinya, dan leher. Nah, leher ini sayangnya dia cuma nggak bisa nangak, jadi cuma bisa ke kiri kanan. Jadi si artikulasinya ini sih bagus banget ya. Ini masih ada karet sisa. Cuman senjatanya aja dia dapat senjata yang kecil. Jadi ini mirip banget sama senjata yang ada di jiwanya. Terus kalau kamu mau ngikutin manualnya, dia ada satu feature itu yang homage ke jiwan. Jadi kalau misalnya di jiwannya yang lama itu kan si Ironhide itu dia itu dua part, robot dan apa namanya? Dan battle station gitu. Jadi ini tuh homage ke battle stationnya sih. Kayak gini. Jadi cuman ya jadinya ya lucu aja, cuman nggak tahu ini jadinya bisa dipakai apa. Mungkin bisa dinaikin sama Micromaster. Ini juga pertanyaan besar juga sih. Kenapa kok sampai perlu bikin kayak gitu? Ya, shield-nya ini itu sebetulnya bagian dari transformation. Nanti kalau pas transform nanti aku tunjukin ini buat apa. Dan ini yang sebetulnya bikin banyak perpecahan di fandom karena banyak orang itu memang nggak suka platforming ya. Jadi pinginnya mereka kalau transformer itu bener-bener dari satu robot, nggak ada part yang harus dipasang-pasang. Cuman kayaknya karena mereka ngejar ini, apa namanya, ngejar bentuk robot terutama, dan ngejar supaya figurnya itu bisa pakai dari yang Siege, jadinya mereka pakai shortcut kayak gini. Oke, kita mulai transform aja. Jadi kalau kamu pernah punya yang Siege, ini transformnya mirip-mirip. Jadi ini kamu lurusin gini, terus ini dibuka gini, terus ini tinggal dilurusin. Nah, terus ini diputar semua. Nah, ini dibuka gini, ini di kepalanya dimasukin, terus tutup. Terus tangannya dilurusin gini dulu, biar dia nggak ngalangin transformation. Gini. Terus jadi ini diputer. Nah, terus bumper ini dilurus gini. Terus ini ditekuk masuk. Terus ini ditutup. Terus ini ditutup. Nah, sampai sini dia ini masih sama kayak si ini, Siege ya. Nah, habis itu ini di mana? Jadi ini dibuka. Nah, nih harusnya bisa masuk gini. Coach. Ini mesti dilurusin dulu sih, 90 derajat. Ini baru bisa masuk. Nah, kalau sudah,
Ini ada pack ini, dia masuk ke lubang ini. Oh, ininya dimajukin supaya dia masuk ke lubang yang ini. Terus ini dimasukin. Terus ini ditutup. Kunci ininya. Apa namanya? Kunci depannya. Terus habis itu windshieldnya dipasang. Jadi si angkot Ironhide yang rollnya memang enak dan bentar, ini aku agak kurang rapet. Nah, ini aku bandingin sama yang Siege. Oh, mungkin aku mesti taruh ini. Nah, ini aku bandingin sama yang Siege. Si Ironhide ini memang mobilnya sih jadi lebih tinggi karena ada atapnya ini. Nih, bedanya antara Cybertron dan Earth Mode Vehicle. Nah, mungkin aku mesti ngomong yang aku nggak suka dulu ya. Jadi di Ironhide ini, ya pertama mungkin karena platformingnya aku memang kurang suka. Soalnya aku lebih berharap kalau dia nggak terlalu banyak platforming. Cuman yang bikin dia ini repot adalah part kaca ini, dia kan part transparan. Dan biasanya kalau part transparan itu, kalau pakai cat yang sama dengan yang plastik, itu warna itu jadi belang. Dan ini kamu bisa ngelihat warnanya ini belang. Nih, depan ini sama ini tuh warnanya belang sama warna atapnya. Itu yang bikin aku agak nggak seneng lah sama ini. Terus yang satu lagi, itu kakinya ini masalah yang sama di Siege sih. Tapi paling nggak kalau Siege kan ceritanya dia kendaraan Cybertron ini, jadi kita oke lah kalau misalnya ada kaki nongol gitu. Cuman ini kan kendaraan bumi gitu. Jadi ini jadi kelihatan, ya, jadi kelihatan nggak bagus lah. Jadi kayak aneh, ini sudah bener-bener mobil bumi, terus habis itu kakinya nongol gitu. Terus langsung lihat, loh ada robot ngelipet di dalam mobil. Kan nggak jadi robot in disguise jadinya, jadi robot in nungging atau whatever. Tapi yang aku suka adalah ini detail di depannya ini, kamu bisa lihat ini ada wipernya gini. Ini wiper ini detail, ini molded sih, terus dicat hitam dan catnya bagus, nggak belepotan. Paling nggak yang aku punya ya, aku nggak tahu kalau yang lain mungkin yang belepotan. Cuman ini detail ini bagus, ini sih keren banget. Terus bumper ininya dari depan ini si Ironhide ini bagus sih. Dari samping ini semua bagus sampai kamu ngelihat kakinya. Dan rodanya ini masih pakai rodanya Siege. Jadi nggak kelihatan kayak roda kendaraan bumi jadinya. Ini yang sayang sih. Coba mungkin aku bisa nge-custom atau 3D print roda gitu, mungkin jadi bakal lebih bagus sih. Tapi ya, ini sih Ironhide. Sekarang kita pindah ke Prowl, si Pak Polisi. Nah, kalau dilihat sekilas si Prowl ini itu bagus banget. Dia modelnya itu kayak ini, kayak masterpiece tapi versi murah gitu. Mulai dari kaki, terus formnya ini bagus banget. Coba sekarang kita bandingin sama yang Siege. Nah, yang Siege ini dari dulu itu masalahnya adalah dia ini terlalu pendek untuk Prowl. Jadi, nih, dia ini terlalu pendek. Bener-bener terlalu pendek. Dan aku dari tadi itu berusaha bandingin. Jadi si Prowl Earthrise ini, dia mold baru sama sekali. Jadi tidak ada satupun, tidak kayak Ironhide yang tadi, tidak ada satupun part yang di-reuse dari si Siege. Kepalanya juga lain, tangannya juga lain, lengan juga lain, roda juga lain, lain semua. Jadi bener-bener
Apa bener-bener ini bener-bener Prowl yang bagus dan aku bingung kenapa kok ini dijadiin eksklusif. Oke, ini kita tinggal dulu. Nah, untuk artikulasi ya. Jadi artikulasi dia ini range-nya ini banyak. Jadi dia bisa ke sini karena dia ada karena buat ditransform dia perlu artikulasi di bahu sini, tapi bahunya juga tetap bisa lurus gini. Jadi dia bisa lumayan fleksibel. Terus ya seperti biasa bisa naik 360 derajat gini muternya. Ini bisa muter, sikunya 90 derajat, tangannya bisa muter, ada pinggang. Oh ya, ini juga yang jadi perbandingan utama. Prowl, walaupun kelihatannya hampir sama ya tingginya ya, cuman secara proporsi pinggangnya ini jauh lebih bagus punya yang Earthrise. Terus kakinya juga apa namanya bagus. Oke, kita lanjut. Terus kaki ini dia bisa muter di sini, bisa ke samping, bisa tekuk. Bahkan tekuknya itu sampai dalam banget. Jadi kamu bisa bikin artikulasi yang lumayan bagus lah kalau berlutut. Jarang ada robot yang bisa bikin artikulasi berlutut bagus. Cuman ya jeleknya sih memang karena versi murah dan perlu transform ya. Kakinya ini hollow banget. Ini bolong di mana-mana. Ini yang bedain Prowl ini sama MP. Nah, dan head sculpt-nya ini, ini head sculpt-nya ini yang bagus banget sih. Head sculpt-nya ini bagus banget. Nah, ganteng lah si Prowl-nya ini. Terus dapat senjata yang persis sama G1. Oke. Untuk artikulasi kita stop sampai situ dulu. Kita coba transform. Jadi lepas. Terus ini diangkat. Bentar. Ini diangkat gini. Ini sampai lurus. Nih, sampai lurus gini. Terus ini flap-nya ini ditegakin. Terus ini dilurusin gini. Ini diputer. Ini diputer gini. Terus ini ditekuk. Nah, terus ini kakinya di pinggang diputer gini. Terus ini dilurusin. Dilurusin bener ya? Terus ini ditekuk lurus gini. Nah, terus ini ditekuk. Nah, ini juga. Jadi ini terus baru dilurusin gini. Terus sebelum tangannya dimasukin, ini kita masukin gini dulu. Terus ini baru ditutup. Kayak gini. Nah, sayangnya si Prowl ini dia nggak ada tempat untuk nyimpen senjata ini di dalam mobil, nggak bisa di sini gitu, jadi harus di sini. Dan ini si Prowl Earthrise. Oh, ini kurang masuk. Nah, jadi lebih rapi. Jadi ini sih Prowl Earthrise. Nah, ini aku bandingin dulu sama yang Siege. Nah,
Ini kalau dibandingin sama yang Siege ya. Jadi yang Siege ini memang kan Cybertronian banget dan kelihatan dia tuh lebih ceper gitu. Sementara yang Earthrise ini jauh lebih mirip dengan kendaraan bumi dan mereka pakai bahan clear di jendelanya ini jadi bagus banget, kesannya nyata banget. Terus ada apa namanya, ada wipernya, detail wipernya di sini. Ini prowlnya sih bagus banget sih, aku sih demen banget sama prowl ini. Ini terus ada tulisan polishnya di sini, ini keren. Jadi bagian di sini ya. Di belakangnya ini detail knalpot, terus lampu segala. Ini prowl ini bagus banget. Yang mungkin yang bikin agak ngebedain itu ya tadi yang agak bolong agak hollow di kaki, terus habis itu transform bagian kakinya itu agak ribet sedikit, ada beberapa yang mesti agak ditekan baru dia masuk. Cuman ini sih mobil ini bagus banget, ini sudah kayak versi ekonomisnya Takara sih ini bagus. Jadi kalau kamu benar-benar suka sama Prowl, kamu mau nggak mau harus ngambil ini sih. Ini recommended banget, ini bagus banget. Jadi jangan sampai nggak dapet kalau untuk Prowlnya. Kalau Ironhide-nya passable. Ya ini aku bandingin dua ini. Memang si Ironhide ini bagusnya walaupun dia katanya deluxe, tapi ukurannya itu kayak seukuran Voyager. Sementara ini memang lebih kecil. Cuman dari dua ini aku lebih senang sama Prowlnya. Prowlnya bagus. Ini memang bagus banget. Cuman cuman ini mungkin yang aku yang kurang itu ya. Bagian di sini ini kurang rapat gitu. Aku nggak tahu kenapa aku yang salah transform. Tapi ya ini bagus. Paling enggak kalau kamu mau ngambil two-pack ini, ambil demi Prowlnya. Prowlnya ini recommended banget. Jadi, ya ini dia, Ironhide dan Prowl. Sebisa mungkin hunting ini, kalau mau nick pick si Prowl ini, peleknya mestinya bisa diwarnain lah. Putih juga atau silver gitu. Cuman itu minor banget. Ya, aku demen banget Prowlnya. Jadi, ya sampai di sini dulu untuk Prowl dan Ironhide. Thank you, saya nonton sampai habis. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat, signing off.